selamat malam Mams. Selamat datang kembali di YouTube Live Teman Bumil di YouTube channel Gue Sehat. Apa kabar nih Mams semua? Semoga Mams dan keluarga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Intan yang akan menemani Mams pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas topik yang sebenarnya simple, cuman ini banyak banget pasti Mams yang penasaran, yaitu pertanyaannya adalah Bumil boleh nggak sih titik-titik bersama dokter spesialis Obgyn nih, dokter Doni S. Winardo, SPOG. Nah, sebelum saya menyapa dokter Doni, untuk Mams yang ingin bertanya juga nanti boleh silahkan isi aja langsung di kolom komen ya, dengan isi format nama, kota, email, lalu pertanyaan untuk dokter Doni. Nah, sebelum mulai juga, aku ingin ingetin juga, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Gue Sehat, dan ikutin terus live ini sampai selesai. Dan satu lagi, boleh ya, Mams, untuk follow juga Instagram kita. Kebetulan kita punya beberapa Instagram nih, yaitu @guesehat, @temanbumil, dan yang paling terbaru @teman_parenting. Di Instagram @teman_parenting, Mams bisa memperoleh informasi seru tentang parenting anak 1 sampai 5 tahun, sorry. Dan begitu banyak juga diskusi obrolan tentang serunya jadi ibu, terus tentang relationship sama dads juga. Jadi jangan lupa untuk di-follow ya. Nah, kalau kayak gitu aku langsung aja deh mau sapa Dokter Doni. Halo Dokter Doni. Halo, malam. Halo, selamat malam Dok. Terima kasih ya waktunya Dok untuk mau nih nemenin aku ngobrol-ngobrol untuk para mamos Boleh, juga. boleh banget. Nah, tadi aku udah sempat mention juga, kita hari ini Hmm, akan membahas, mungkin terdengarnya receh nih untuk Dokter Doni, tapi ini sebenarnya banyak banget mams yang bertanya, karena kan seperti yang kita tahu ya, kalau saat hamil, apalagi hamil pertama gitu, itu menjadi momen yang sangat disyukurin kan oleh para mams. Jadi mams tuh pasti kalau mau ngapa-ngapain, pasti selalu mikir 2 kali, ya kan? takut ya. Takut, dan gitu banyak Benar, juga benar. beredar mitos nih di sekitaran gitu, misalkan dari mertua, dari orang tua, dari teman tetangga dan segala macem. Jadi kan makin sebenarnya boleh nggak sih nih gue kayak gini kayak gitu kan. Benar, benar, Nah, daripada galau dan bingung sendiri, mendingan aku tanya aja langsung sama dokter Doni, ya kan? benar. Nah, seringkali nih gini, sorry saya potongnya. Buat Kadang-kadang itu kalau misalnya ibu hamil ya, terutama ibu hamil yang baru ya. Ibu hamil baru tuh sering banget tuh, kalau zaman dulu mungkin ikutin orang tua ya. Ya ini nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Kalau sekarang itu Mbah Google tuh, banyak yang paling sering itu. Semuanya ya, di-searching kan. Nah, kadang-kadang yang kita searching itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau sebenarnya, gitu. hmm, Jadi otomatis gimana nih? Jadi apa yang kita searching malah menakut-takutin kita. iya betul juga. Nah, itu yang bikin serem. Jadi mendingan nanya langsung ke ahlinya daripada ribet, gitu. Ya. Nah, di Google juga kan maksudnya kita nggak tahu ya sebenarnya, kan sekarang banyak website atau apa yang Mm-mm, blog-blog yang sebenarnya kita nggak tahu nih valid atau bener, enggak gitu. Nah, betul banget. kayak teman Bumil nih sengaja kita, kalau kita sih selalu tanya sama expertnya ya, kayak aku undang dokter Doni gitu. Boleh. Nah, mungkin biar lebih enaknya aku akan bahas kedua bagian ya. Yang pertama aku akan nanya-nanya dulu nih tentang boleh nggak sih Bumil konsumsi titik-titik-titik. Nah, ini juga pasti banyak Berarti berentet kan ya. berarti apa yang dipakai sama apa yang dimakan. Ya, yang dimakan dulu Ah, sih, yang dimakan dulu ya. boleh, Itu boleh. detik banget. Karena biasanya kan kalau ibu hamil, makannya jadi apa ya, mungkin dia mual, atau ada ngidam, atau apa, jadi suka aneh-aneh tuh. Nah, tapi sebenarnya boleh atau enggak? Belum lagi, Boleh. biasanya ibu hamil kan, apa namanya, asam lambungnya jadi bermasalah, jadi makan, Meningkat. meningkat kan, jadi Mm-mm. makannya tuh rada susah gitu. Nah, yang pertama nih, Dok. Boleh nggak sih Bumil itu makan makanan mentah? Contohnya seperti Oke, sama sayuran mentah. Mungkin karedok kan di Indonesia juga apa, benar. makanan yang lazim lah dimakan gitu. Nah, sebenarnya boleh nggak sih Bumil makan makanan mentah seperti itu? Oke, pertama, makanan mentah. Kita bagi dari dua jenis ya. Tentunya ada karbohidrat, protein, sama lemak. Benar nggak? Ya, Karbohidrat, nasi, beras. Nggak mungkin dong beras dimakan mentah itu nggak mungkin. iya.
Ya dong, jagung kamu makan mentah nggak mungkin, otomatis kamu masak. Oke, kita di dua dari karbohidrat. Kita masuk ke protein. Protein bisa daging, ikan, bisa telur, bener nggak? Telur ada yang setengah mateng, salmon ada yang setengah mateng, kemudian sapi misalnya. Saya maunya makan steak, tapi steaknya tuh misalnya saya maunya medium atau medium rare gitu. Boleh apa enggak? Nah, terakhir adalah sayuran. Sayuran ada salad, salad bisa makan mentah. Kemudian kalau misalnya tadi karedok, Indonesia banget ya karedok, itu bisa makan mentah apa enggak. Terus yang terakhir itu adalah sayuran yang biasa kita makan tuh. Misalnya kangkung, kangkung terasi misalnya. Boleh apa enggak nih, kayak gitu kan. Nah, kita masuk ke protein dulu. Kalau protein ini, kenapa sih kadang-kadang ibu hamil nggak boleh nih makan mentah? Kenapa? Karena kebanyakan itu telur-telur seperti cacing-cacing, telur cacing itu tidak akan mati pada saat dia tidak matang sempurna. Jadi panasnya itu tidak membuat telur cacing itu mati. Nah, yang ditakutkan apa? Kalau telur cacing itu tidak mati, pada saat sampai ke ibu hamil, dia tidak mampu mencerna. Gitu. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya makanan itu harus matang sempurna, terutama untuk yang protein. Nah, balik ke sayuran. Kalau sayuran gimana dok? Orang di Jepang sana ya makan salad tuh baik-baik aja tuh anaknya. Nah, artinya apa? Kalau misalnya sayuran sebenarnya tidak masalah, asal apa dicuci dengan bersih. Ya, kita harus memperhatikan kebersihannya intinya ya. Benar. Jadi sebenarnya tidak masalah. Buah juga semuanya mentah kok. Iya, benar sih. Masa apel kita masakin, baru kita makan kan nggak mungkin, benar nggak? Nanas juga kan nggak. Gitu. Semua yang kita makan, buah, pisang juga kita tinggal buka, mentah, kita makan juga nggak masalah. Oh iya, betul. Gitu. Jadi flashback ke arah sana aja. Jadi boleh, nggak masalah. Tapi kalau daging, usahakan yang matang sempurna. Itu ya. Karena berbahayanya, maksudnya kan si telur cacing itu kan berarti lebih ke mamsnya, misalkan takut. Betul. Nah, untuk janinnya sendiri ada resiko juga nggak dok? Nah, takutnya itu kalau misalnya di telur cacingnya itu bisa sampai ke saluran plasenta. Oke. Jadi dia bisa mempengaruhi ke janinnya. Jadi cari aman kitanya, matang sempurna gitu. Toh zaman sekarang sushi juga banyak kok yang matang. Iya sih benar-benar. Gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu memaksakan diri untuk mengkonsumsi sesuatu yang tidak matang gitu. Kenapa? Why not gitu. Ya kalau cuman maaf nih, cuman karena mulut doang nih istilahnya gitu ya, yang aduh pengen nih makan sashimi gitu kan. Ya udahlah, sementara 9 bulan tahan-tahan dulu lah. Makan dulu yang matang deh. Bener gitu. Oke. Nah, tadi kan sempat ngomong buah juga nanas ya. Nah, nanas orang tua bawel tuh jangan makan nanas nanti keguguran atau apa. Nah, sebenarnya boleh nggak sih dok Bumil makan? Oke. Nanas itu punya satu zat di dalam nanas itu yang bisa menyebabkan keguguran. Artinya dia bisa menyebabkan kontraksi rahim. Ada tapinya. Tapi itu kalau kita makan nanas banyak banget. Kalau kita makan nanas paling berapa sih? Paling sepotong setengah dibagi dua, bener nggak? Iya. Kalau itu nggak akan memberikan efek terlalu banyak. Gitu. Jadi sebenarnya tidak masalah. Why not makan nanas? Paling ibu hamil kalau misalnya lagi pengen makan nanas, udahlah makan aja 1-2 potong juga it's okay. Kecuali kamu makan nasi setruk gede dimakan, itu baru diare yang muncul. Iya, gitu. itu merakus. Iya, intinya sih semua yang berlebihan itu nggak baik deh, gitu. Okay. Tapi overall it's okay, kamu mau makan nanas juga nggak masalah, tapi jangan terlalu banyak. Oke, even di trimester pertama nggak apa-apa dok? Yes, bener banget. Orang bilang nggak boleh makan durian nih. Durian boleh kan nih? Sebenarnya durian boleh. Durian itu boleh-boleh saja dimakan, nggak masalah. Tapi ingat porsinya berapa besar. Kenapa? Karena durian itu ingat ya, kalau misalnya kita makan banyak durian nih, kita nggak hamil, kadang-kadang kan ada kandungan alkohol ya. Iya. Nah, kandungan alkoholnya itu yang tidak boleh. Bukan duriannya. Oke, jadi kalau misalkan dalam wajar semestinya nggak apa-apa ya. Bener. Misalnya nih, kalau dulu kita makan sebuah gede, sekarang kita makan 1-2 biji aja cukup. It's okay. Iya, kalau nanas mungkin kan nggak bikin orang pengen nambah ya. Beda cerita sama durian. Bener. Kalau di Indo kan durian kan kayak rajanya buah gitu ya. Jadi angkanya bebet gitu kan. Iya. Tapi it's okay, nggak masalah. Ada pasien saya pernah nanya, dok saya boleh nggak makan sop durian? Boleh, kenapa enggak? Makan aja. Saya jangan nambah 5 mangkok. Bener. Intinya adalah semua yang berlebihan itu nggak baik. Oke.
Gitu. Nah, balik lagi ke protein, Dok. Tadi kan daging, proteinnya seperti daging sapi gitu, yang mentah nggak boleh. Nah, gimana kalau daging kayak sate gitu, Dok, yang di Bakar. panggang gitu, boleh nggak Oke. sih? Dok, boleh nggak saya makan all you can eat yang bakar-bakaran? Gitu paling sering pasien saya tuh. Boleh, boleh saja. Silakan, saya nggak masalah. Asalkan kamu pastikan yang kamu bakar itu pasti matang sempurna. Balik lagi nih, kita orang normal nih. Kita balikan selalu ke orang normal ya. Mbak Intan sebagai orang normal, boleh nggak makan yang si bakar-bakar hitamnya? Ya boleh aja Se- sih. nah, sebenarnya boleh-boleh saja, tapi dengan porsi yang wajarnya. Balik lagi ingat, sesuatu yang hitam-hitam yang itu kadang-kadang disebut sebagai karsinogenik. Karena kan terlalu matang sempurna dia. Karena bagian itu kan ada arangnya dan segala macam ya. Boleh, kamu sisihkan aja bagian hitamnya, why not? Asalkan dagingnya kamu makan matang sempurna, why not? Nggak masalah. Gitu. Lagian, kita makan sesuatu yang bakar-bakaran nggak mungkin setiap hari kan. Paling Iya, juga 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Jadi why not? Nggak masalah. Hanya untuk istilahnya memanjakan lidah dalam tanda kutip, why not? Nggak masalah. kecuali suaminya mungkin tukang sate kali. Kalau itu saya nggak tahu deh. Kalau itu saya nggak tahu. Tapi kalau saya suaminya tukang sate kan dia jual yang lain. Ada sup yang lain, ada sup yang lain gitu kan. Bosen juga kali, Dok, masa makan jualan sendiri. Oh iya, benar, benar, benar. Jangan-jangan dia sambil nyolek si cabel satenya dia makan juga kan? Iya, bener-bener. Iya. Nah, ngomongin protein juga nih, selain Hmm, daging sapi, kan protein kita bisa dapat dari seafood ya. betul. Sebenarnya boleh nggak sih makan seafood mungkin, atau spesifiknya kerang deh? Kan kerang Oke, yang bilang nggak boleh karena mengandung merkuri kan, berbahaya. Nah, sebenarnya boleh nggak sih, Dok? betul. Nah, merkuri itu dapat dari mana sih sebenarnya? Merkuri itu dapat dari, maaf nih, limbah dari pabrik yang dibuang ke sungai sampai ke laut. Dan dianggap sebagai kerang itu menyimpan merkuri paling banyak. Itu dianggapnya seperti itu. Tapi, ada tapinya nih. Kalau seandainya kamu pastikan bahwa seafood yang kamu makan bersih, why not? Buktinya ikan, emang ikan nggak makan tuh air yang kena merkuri. Kok dipilah-pilah nih? Ikan boleh, kepiting boleh, udang boleh, tapi kerang nggak boleh gitu. Jadi boleh-boleh saja, why not? Kerang itu banyak mengandung ini loh, zat besi loh. Hmm. Dan zat besi itu sangat baik untuk ibu hamil. Kenapa? Karena dia bisa mencegah anemia pada ibu hamil. Hmm. Gitu. Jadi why not? Lagi pula balikin lagi ke peraturan nomor 1. Emang kamu makan kerang tiap hari? Iya. Gitu. Enggak. Jadi it's okay, nggak masalah. Silakan dimakan. Gitu. Asalkan pastikan bahwa yang kamu makan itu bersih dan higienis. Itu yang paling penting. Mungkin Gitu. kalau pengen makan kerang juga bisa dipilih-pilih lah penjualnya yang Benar. percaya, Benar. yang kayaknya nih kerang ngambilnya dari sungai mana nggak jelas gitu, Iya. jangan ya. Atau sewajarnya. Iya, betul betul betul. Paling sekarang kan banyak yang live seafood gitu kan. Yang artinya langsung jadi apa, ada si tempatnya gitu ya, kita bisa lihat kerangnya gitu, kita tahu bersih apa enggak gitu kan. Iya, oh iya, benar benar benar. Jadi itu it's okay, Malah, nggak masalah. malah kita sebenarnya butuh nih si bumil makan-makan seafood itu kan. Bener, seafood itu gitu-gitu proteinnya sangat baik, zat besinya sangat baik, vitaminnya sangat banyak. Jadi kenapa kita masih mengkonsumsi sesuatu yang kita lihat seolah-olah lebih banyak riskinya dibandingkan benefitnya, padahal benefitnya lebih banyak gitu. Ya kan, soalnya itu, Dok, banyak yang larang nih orang tua lah Nah, apa, jangan makan itu, nah jangan makan itu gitu. ujung-ujungnya apa kalau kayak gitu? Saya selalu bilang sama pasien saya, Pak, ya udah makan nasi sama garam aja deh. Iya, tapi kan nanti nutrisinya malah nggak tercukupi. Bener, bener. Dok, boleh nggak saya makan ayam-ayam yang crunchy-crunchy itu? Ya, yang kayak crunchy-crunchy itu lah. Orang bilang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Boleh, kenapa nggak? Ayam itu mengandung banyak protein kok. Oh, jadi boleh boleh tuh, Dok, kalau fast food. Boleh, boleh, tidak masalah. Tapi karena, balik lagi saya bilang, semua yang berlebihan itu tidak baik. Selain fast food yang crunchy-crunchy itu, ini juga paling, ini kayaknya di setiap rumah ada sih. Nah, Apa? instan gimana, Dok? Mie instan. Oke, mie instan itu, mie-nya boleh. Saya nggak mempersalahkan ya. Sama aja seperti ini. Kalau misalnya kita beli mie di abang-abang gitu ya, mie-nya kan nggak mungkin mie yang dibuat sendiri, bener nggak? Tetap aja mungkin mie yang sudah dikemasan, kemudian dia olah, kemudian menjadi mie goreng, misalnya kayak gitu. Nah, mie instan sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi ingat, mie instan itu pengawetnya banyak. Oke.
Nah, yang tidak diperbolehkan adalah pengawetnya, bukan minyak. Gitu. Apa siasatnya? Boleh kamu makan, tapi nggak usah terlalu banyak. Supaya Bumbunya. preservatif, benar. Intinya preservatif yang masuk ke tubuh kamu nggak sebanyak itu. Gitu. Dan selalu balikan ke peraturan nomor 1. Apa yang dimakan orang normal tidak bisa, kenapa harus dipaksakan buat ibu hamil? Sebenarnya baik nggak makan mie instan? Iya, kurang sih, nggak sehat ya. Nah, balikan lagi. Kalau begitu jangan deh dipaksakan buat ibu hamil. Nah, kalau untuk pengawet itu maksudnya beda cerita nggak sih sama bumbunya yang mungkin kita kenalnya MSG gitu? MSG boleh dimakan buat ibu hamil ya? Boleh. Boleh ya? Jadi itu MSG zaman sekarang kan beda sudah tidak lagi cerita. benar. MSG kan zaman dulu kan bikin bodoh lah segala macam, benar nggak? Bukan, MSG itu nggak bikin bodoh. Yang bikin bodoh kalau kita nggak mau belajar. Oh, ya. Berarti garis bawah ini kalau mie instan itu sebenarnya yang tidak bagusnya adalah pengawetnya, bukan si Betul. MSG-nya ya. MSG-nya. Betul. Oke, ini pasti bumil-bumil udah pada seneng nih dari tadi. Wah, ini makanan yang gue pengen udah dibolehin semua. Dicentang nih, udah mulai dicentang soalnya. Iya, udah dijadwalin sama dia Senin makan Oh apa. gitu. Oh iya boleh. Jangan lupa bagi-bagi sama saya ya. Nah, ini juga sering banget nih dok diomongin katanya bumil jangan minum es nanti bayinya gede gitu. Nah, itu Nah, gimana sih dok? Mitos atau oke. fakta tuh dok? Oke. Tergantung nih. Esnya ada 2 macam nih. Ada esnya yang manis, ada esnya yang nggak manis. Contohnya misalnya kayak gini. Saya makan es. Esnya apa nih? Es krim. Oh iya, jelas. Karena manisnya yang bikin dia gede. Bukan esnya. Balik lagi. Es, dok kalau saya cuma minum es kosongan boleh nggak? Es itu adalah air yang saya bekukan. Begitu saya keluarkan, ya balik lagi jadi air. Nggak ada kalori, nol. Begitu saya tambahin sirup, begitu saya tambahin sesuatu perisa-perisa berwarna, itulah yang membuat jadi dia menjadi menambah kalorinya. Itu yang bikin gede. Gitu. Betul banget. Sama seperti Mbak Intan bilang, bisa bikin bayinya gede. Betul. Bagi orang-orang yang bayinya kecil atau cenderung berat badannya kurang, justru kita suruh dia makan es. Oh gitu ya. Supaya naik berat badannya meningkat. Gitu. Jadi sebenarnya tergantung kondisi bumilnya juga ya. Kalau misalkan Betul. kasus mungkin bayinya kurang beratnya ya malah dianjurkan gitu ya minum es Betul ya. banget. Betul banget. Malah kita suruh dia untuk makan es gitu. Terutama bukan es kosongan ya, mesti es krim. Sesuatu yang manis lah. Misalnya minum teh manis atau misalnya makan es sirup lah. Ini sesuatu yang manis. Dengan sesuatu yang manis, manis itu menambah kalori, kalorinya meningkatkan berat badannya. Gitu. Nah, ngomongin es nih, kita berarti nyambungnya ke minuman nih dok. Minuman Ya, juga banyak nih kan yang Bumil bingung nih sebenarnya boleh nggak sih minum ini, minum itu. Nah, yang pertama mungkin apa ya, kopi dulu deh. Kopi yang paling umum nih. Mungkin tadinya sebelum hamil dia setiap pagi harus banget minum kopi. minum kopi. Enggak gitu. Nah, itu gimana dok kalau kopi? Oke. Kopi, teh itu mengandung kafein. Ya. Jadi, ibu hamil kan butuh istirahat nih sebenarnya. Kafein itu bisa bikin orang nggak istirahat. Gitu. Boleh, saya nggak mempermasalahkan sama silakan minum kopi, silakan minum teh, nggak masalah. Tapi kalau mungkin dulu segalon minumnya, sekarang segelas aja. Gitu. Jadi intinya adalah semua yang berlebihan itu nggak baik. Kalau dulu mungkin minum kopinya 3 kali sehari, sekarang ya segelas aja sehari cukup gitu. Nggak masalah kok. Tapi mungkin perlu diperhatikan juga kalau misalkan si mamsnya ada asam lambung kali ya. Benar. Nah, itu kalau itu kan biasanya untuk orang-orang yang minum kopi nih, biasanya kenapa saya nggak sebut tadi asam lambung? Pasti dia udah tahu nih sebenarnya. Wah, saya nggak boleh minum kopi dari sebelum dia hamil. Ini yang sering terjadi adalah orang-orang yang sebenarnya dia suka banget minum kopi dan tidak punya asam lambung. Dan dia sulit merubah kebiasaan tersebut karena, waduh dok, saya dari dulu selalu minum kopi 3 kali sehari deh. Kalau nggak saya nggak bisa kerja, kayak gitu misalnya. Oke, why not? Nggak masalah. Saya bilang minum kopi aja. Cuman porsinya yang kamu kurangin. Gitu. Tapi jangan salah loh dok, karena mungkin belakangan ya kopi tuh kayak minuman semua orang, apalagi para pekerja ya. Mau dia punya asam lambung pun udah bodo amat, yang penting ngopi aja Oh dulu. gitu ya.
Oh karena gitu ya. belakangan gitu. Asam lambung masih ada obatnya ya gitu ya. Ya gitu kan. Jadi tapi mungkin Wah kalau berarti gitu jangan karena itu nanti pasti bakal ribet sendiri mamsnya. nah, kenapa? Karena pada usia-usia di awal kehamilan atau trimester pertama itu ya, asam lambung akan meningkat karena hormonal. Itulah kenapa ibu hamil suka mual muntah tuh. Oke. Nah, ditambah lagi dengan asam lambung, ditambah lagi dengan kurangnya makan, tambah dengan kopi. Wah, itu asam lambung akan jauh lebih meningkat. Dan mual muntah akan jauh lebih hebat. Akibatnya apa? Bisa masuk rumah sakit. Iya, mendingan ditahan dulu deh. Atau enggak Benar. coba paling kapok sendiri ya nggak sih dok? Jangan jangan sampai kapok lah, kasihan kasihan soalnya. Datang ke Oke, aku dengan lemes banget, aduh kasihan banget, jangan deh. gitu. Jadi si balik lagi mamsnya juga harus aware sama kondisi masing-masing ya. Kalau misalkan kira-kira kayaknya nggak bisa nih ngopi, mendingan jangan deh, jangan. Kita tahan aja, ntar lagi juga toh 9 bulan doang kan mengandung, Benar, nanti juga bisa benar, normal kan dok ya, yang si asam benar, benar. normal lagi kan ya. Oh, jangankan dari 9 bulan, bahkan pada ibu-ibu tertentu di atas 12 minggu, asam lambung akan jauh lebih meningkat. Berkurang, maaf. Kurang. Akibatnya apa? Nafsu nafsu makannya akan meningkat. Oke, nah jadi Gitu. disabar-sabarin aja mams. Sabar-sabarin aja, benar. Nah, selain kopi, es kelapa juga nih. Ini sebenarnya kalau es kelapa saya juga sering dengar sebenarnya bagus nih untuk ibu hamil katanya. Nah, ini kalau mitos tentang kelapa nih banyak nih. Yang pertama saya mau tanya, mitos kelapa katanya kalau kandungan masih muda itu justru nggak boleh, Nggak katanya boleh. karena dia ngebersihin atau apalah gitu, jadi nggak boleh. Nah, Kalau udah terus hamil tua, kulitnya jadi halus, jadi putih. uh, uh, jadi putih kulit bayinya. Nah, itu Heeh. sebenarnya gimana sih dok? Boleh nggak? Tolong diluruskan. Oke, pertama, kalau misalnya orang Afrika kawin sama orang Afrika, hitam-hitam. Maaf ya, saya bukan body shaming sama sekali. Saya cuma kasih tahu bahwa ini adalah genetik gitu. Iya. Ibu itu kemudian minum air kelapa sampai 3 liter per hari, misalnya air kelapa semua. Apakah anaknya akan menjadi seperti saya? Hmm. Tentu tidak. Karena genetically mereka memang sudah seperti itu. Jadi yang akan mempengaruhi adalah genetiknya, bukan air kelapanya. Hmm. Itu pertama. Kedua, tapi baik nggak sih dok air kelapa diminum? Tentu baik. Kita kalau diare nih, kalau kita diare, apa yang kita minum pertama? Air kelapa, benar nggak? Iya. Kenapa? Karena air kelapa itu banyak mengandung ion tubuh yang baik dan bisa dicerna sangat cepat oleh tubuh kita. Begitu juga pada ibu hamil. Jadi dengan minum air kelapa, tentu ionnya yang tidak seimbang karena pengaruh hormonal akan menjadi lebih baik karena air kelapa tersebut. Gitu. Tapi boleh nggak dok pada saat awal kehamilan? Tentu saja boleh. Why not? Air kelapa tuh emang enak sih, kayak kalau kita aus tuh minum itu Seger aus. banget ya. Bener, Nah, seger banget. jadi solusi juga karena beberapa ibu hamil tuh ada yang enak minum air mineral kan. Betul, Nah, mungkin bisa jadi solusi minum air kelapa kali ya. bener. Pada orang-orang tertentu pada saat datang ke saya, dok, saya nggak suka minum air putih dok, gitu. Boleh nggak minum yang lain? Contohnya air kelapa, teh, kopi, saya bilang boleh. Sebisa mungkin apa saja yang bisa masuk, silakan dikonsumsi. Karena bagaimanapun itu adalah cairan. 80% tubuh kita adalah cairan. Kalau kamu minum aja nggak bisa, berarti cairan tubuhnya akan berkurang. Hmm. Akan pengaruh pasti ke perkembangan janinnya. Nah, selain minuman nih, kita beralih lagi ke makanan. Bagaimana kalau makanan pedas dok? Sebenarnya Hmm. boleh atau enggak? Sama katanya nih, kalau kata orang tua, jangan makan pedas, nanti anaknya kepanasan gitu. Sebenarnya mitos atau enggak? Dan misalkan enggak bagus juga, kenapa kita enggak disarankan makan pedas? Oke, makan pedas. Pasien saya pernah tanya gini, dok saya nggak bisa makan kalau makan pedas. Saya bilang apa? Makan aja, why not? Satu, jangan salah loh. Cabai itu banyak mengandung vitamin C. Itu kamu nggak bisa bohong. Cuman kadang apa yang salah nih? Orang-orang yang dengan sakit mah atau dengan hamil-hamil trimester awal pada saat dia mual muntah, justru dipaksakan makan pedas. Akibatnya apa? Lambungnya tambah sakit. Iya. Gitu. Enaknya di mulut, tapi nggak enak di lambungnya. Gitu. Itu harus diperhatikan. Kalau misalnya memang dia ada riwayat sakit mah, kemudian memang lagi fase mual muntah, yang pedasnya dikurangin, yang asamnya dikurangin, gitu. Jangan dipaksain, gitu. Lepas dari itu kalau mau makan nggak masalah, why not? Nggak Gitu. masalah ya.
Nggak masalah. Perutnya panas nggak? Iya, perutnya panas, tapi adiknya sih nggak kepanasan. Jadinya nggak panas sampai ususnya doang ya. Iya, sampai usus doang. Usus itu beda sama kandungan tuh. Kalau kandungan itu dia kan udah ada kayak balon isi air. Nah, istilahnya kalau balon isi air kan si kandungannya atau si adik janinnya itu sudah terlindungi sama si air ketuban tersebut. Kan siapa tahu perutnya lebih sensitif nih gitu. Benar. Maka terus malah jadi diare, nanti malah jadi dehidrasi lagi, malah misalnya jadi ada permasalahan baru gitu. Jadi mungkin untuk moms yang nggak biasa makan pedas atau mungkin semenjak hamil kok jadinya kayak lebih sensitif nih perutnya, mungkin dihindari aja kali ya dok makan pedas. Benar. 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 Nah, kalau kayak gitu nih dok, sebenarnya dokter ada rekomendasi nggak sih makanan yang bagus dimakan untuk para bumil tuh sebenarnya intinya tuh apa sih yang apa ya kira-kira untuk bisa memenuhi kebutuhan ibu hamil tuh bagusnya bagaimana porsinya dalam sehari kayak gitu boleh dijelasin ya dok? Oke. Pertama, kita bagi dulu tiga trimester ya. Pertama, kedua, dan ketiga. Ya, trimester pertama. Pada saat ibu hamil sedang mual muntahnya. Gitu. Dok, saya nggak ada asupan sama sekali. Dia bilang gitu ya. Karena apapun yang saya makan, itu pasti akan keluar. Itu pertama. Saya selalu solusi saya adalah makan sedikit-sedikit tapi sering. Jangan sampai biarkan lambungnya menjadi kosong. Kalau lambung kosong, mual muntahnya akan semakin meningkat. Gitu. Makan apa saja yang mau dimakan. Karena kalau saya malah batasin, malah menambah rasa tidak mau makan buat ibu hamil. Gitu. Jadi apa saja yang bisa dimakan, silakan dimakan pada trimester pertama. Tapi balik lagi ke rule number one. Kurangin makanan mentah, terutama untuk yang protein, dan juga banyak pengawet, kurangin. Sisanya mau makan apa, mau minum apa, silakan. Nah, kita masuk ke trimester kedua. Trimester kedua sama trimester ketiga ini mulai diatur nih. Kenapa? Karena trimester kedua, trimester ketiga itu nafsu makan mulai meningkat. Jadi ibu bumil udah bisa mulai makan apa saja. Balik lagi selalu gizi seimbang, karbohidrat, protein, lemak harus seimbang. Oke. Ya, karbohidrat tetap ada, protein tetap ada, lemaknya juga tetap ada. Nah, usahakan proteinnya selalu matang sempurna. Perlengkapi dengan sayur dan buah karena pada beberapa ibu hamil dia akan ada gangguan pencernaan dalam tanda kutip ya. Karena pada beberapa ibu hamil itu dia ada yang cenderung malah diare, ada yang malah sembelit gitu. Oke. Jadi harus diperhatikan konsumsi sayur dan buahnya. Masuk ke trimester ketiga. Kalau trimester ketiga, di mana bumil itu cepat banget, jauh lebih cepat drastisnya. Dan rasa lapar pada ibu hamil akan jauh lebih besar. Jadi apa yang disiasati? Balik lagi, makan yang manisnya dikurangin. Kenapa sih harus dikurangin? Jangan terlalu banyak. Sebenarnya tidak masalah makan yang manis. Saya nggak pernah melarang untuk makan yang manis. Tapi makan yang manis membuat bayinya menjadi besar. Takutnya kalau bayinya terlalu besar, ngedennya susah. Oke. Gitu. Jadi bayinya itu nggak usah terlalu gede gitu. Ya 3 kiloan cukup, 3,1, 3,2 cukup lah. Ya penting di atas 2,5 kilo gitu. Jangan lomba-lomba sama tetangga sebelah 4 kilo, ibunya 4,5 kilo gitu kan. Gitu. Soalnya sering banget kayak gitu. Itu terjadi banget. Baru-baru kemarin sekitar 2 minggu lalu saya operasi dengan keadaan bayi 4,9 kilo. Hampir 5 kilo dong. Betul banget, hampir 5 kilo. Karena ibunya nggak bisa kontrol makan. Dan itu berefek banget. Nah, artinya apa? Kenyangkan ibu hamil dengan sayur dan buah. Itu sangat cukup. Gitu. Kurangin cemil-cemilan, coklat, es krim, itu dikurangin lah. Kemudian kalau mau minum dingin, silakan. Saya balik lagi nggak masalah minum dingin, tapi kurangin yang manis. Gitu. Nah, selain membuat si janinnya juga besar, itu pengaruh juga nggak sih dok ke misalkan ke apa namanya Kadar diabetes gula. renal gitu, itu berpengaruh. Oke, betul. Nah, pada beberapa orang betul, ya. Diabetes gestasional memang bisa terjadi pada saat karena konsumsi gula yang sangat tinggi. Tapi balik lagi, diabetes gestasional itu terjadi pada saat hanya kehamilan saja. Lepas dari kehamilan itu tidak masalah. Dia akan kembali seperti normal, seperti semula. Kalau dia bertahan, dia akan menjadi diabetes mellitus biasa. Okay. Gitu.
Tapi sebenarnya ya kan pada beberapa orang, walaupun dia makan manis, kalau kadar insulinnya baik, pasti akan normal-normal saja gulanya, Oke. gitu. Tapi memang pada ibu hamil nih, terutama ibu hamil yang pada trimester ketiga, itu makan manisnya akan lebih banyak nih pasti nih. Tapi yang tugasnya itu menahan nih. Si suami dan orang-orang lain itu menahan, jadi jangan terlalu banyak. Gitu. Iya, apalagi kan makanan manis bikin craving ya, pasti Betul, tagihan, pengen lagi, gitu ya kan? benar, benar. Gitu. Nah, sorry, mau balik lagi dok ke makanan mentah tadi Boleh. yang satu. Itu kan tadi sempat dibahas karena apa namanya ada kandungan salmonella ya. Nah, sebenarnya Yes. tokso itu berpengaruh juga nggak sih dok dari makanan mentah gitu? Takut nanti ada virus tokso gitu. Itu ngaruh juga nggak dok dari kita makan sushi lah atau apa? Oke. Toxoplasma itu hidup pada hewan peliharaan. Atau Oh, mungkin orang suka-suka bilang yang suka kucing-kucing gitu, jangan pelihara kucing, dan segala macam. Sebenarnya boleh-boleh saja pelihara kucing. Asalkan pastikan kucingnya bersih. hmm, Divaksin gitu, bersih. Itu nggak masalah. Karena Toxoplasma itu hidup pada hewan peliharaan yang notabene tidak bersih. oke. Jadi bukan pada makanan mentah. Oke, jadi itu salah kaprah ya, soalnya beneran banyak banget. Benar. Kapan katanya jangan makan sushi atau sashimi gitu karena bikin toksoplasma gitu ya kan. Ternyata Hmm, bukan itu sebenarnya ya, permasalahannya benar. bukan di toksoplasma, Toxoplasma. tapi di si salmonella itu ya. Betul banget. Oke. Nah, untuk porsinya sendiri dok kan tadi harus seimbang ya, ada protein, ada karbohidrat dan segala macam. Nah, untuk presentasinya tuh untuk si karbonya apakah harus lebih sedikit dari si proteinnya atau apa? Karena kan seperti yang kita tahu ya, namanya orang Indonesia porsinya itu pasti Nasi lebih karbohidrat banyak. ya kan. Apalagi kalau kita beli di restoran Padang gitu, nasinya sebakul kayaknya, terus Iya, lauknya dikit gitu. Maksudnya benar. piring kita tuh masih banyak yang apa nggak sesuai lah gitu sama standar yang Benar. harusnya gitu. Nah itu mungkin Benar. bisa dok, apa namanya contoh piring yang bagus tuh seperti apa untuk ibu hamil gitu. Oke. Piring besar, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita 30%-nya adalah karbohidrat, ya. 30%-nya adalah protein, 40%-nya sayur dan buah. Hmm. Gitu. Kalau bisa dikurangi karbonya lagi, jadi 20%, berarti sayurnya dibanyakin. Hmm. Gitu. Atau proteinnya ditambah sedikit. Boleh. Gitu ya. Intinya adalah 30, kita pakai rule of 30, 30, 30, 40. 30 Susu 34. boleh, ya, susu boleh apa enggak? Boleh-boleh saja. Tapi balik lagi ya, susu hanya sebagai pelengkap. Kalau zaman dulu kan 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi kalau sudah ada 4 sehat, 5-nya cuma sempurnanya doang gitu. Hanya sebagai pelengkap. Jadi kalau minum susu, oke, fine. Dok, saya nggak suka minum susu, tapi saya malah muntah. Nah, jangan dok. Oke. Karena selama susu hanya sebagai pelengkap, berarti selama apa yang kita makan sudah cukup, why not? Hmm. Gitu. Oke. Nah, tapi dari susu sendiri itu kita bisa peroleh kalsium nggak sih kan? Bu Mil kan juga Betul, kalsium nih. Nah, kalau misalkan dia nggak suka, betul. bisa diganti apa tuh dok? Apa maksudnya selain Ah, vitamin gitu ya, yang misalkan kita betul. dapat dari sehari-hari bisa dapat dari mana? Nah, makanan banyak juga. Misalnya nih, maaf nih, sorry. Zaman sekarang kan ada bandeng presto tuh, tulangnya bisa dimakan. Itu kalsium loh. Oke. Nah, gitu. Jadi tidak semua kalsium itu pure harus dapat dari susu atau dari vitamin gitu. Dari makanan pun banyak gitu. Vitamin D, kalau misalnya nggak suplementasi, jemur di matahari kan bisa. Vitamin C, selain dari buah-buahan, cabai, vitamin C. Jadi sebenarnya banyak sekali suplementasi yang bisa kita gunakan selain dari suplementasi tambahan yang ada di luaran. Hmm. Tapi ngomongin soal itu ya, sebenarnya penting juga nggak sih Bu Mil minum suplementasi tambahan selain yang kita konsumsi sehari-hari dari makanan gitu. Perlu nggak sih sebenarnya Oke. Bu Mil perlu tambahan vitamin seperti vitamin D, Hmm. asam folat dan lain-lain itu sebenarnya butuh nggak sih dok? Oke. Percaya nggak percaya ya, di Jepang, di negara orang nih, tidak ada namanya jual vitamin buat ibu hamil. Percaya nggak? Oh gitu.
Iya, sama sekali tidak ada. Jadi tidak pernah, kamu baca deh, kalau atau mungkin bisa searching mams-mams semua, tidak ada tuh vitamin yang dari Jepang gitu, nggak ada Hmm. buat ibu hamil. Kenapa? Karena mereka percaya yakin dan percaya bahwa makanan yang mereka konsumsi di Jepang itu suplementasi sudah sangat baik untuk ibu hamil. Artinya apa? Suplementasi itu hanya sebagai pelengkap. Kenapa sih kita di Indonesia banyak suplementasi? Orang Indonesia makanya nasi sama mie instan. Iya. Yang mie instannya sampai terkotak gitu kan. Terus ada nasi putih gitu kan. Nah, Iya benar-benar. bener. Proteinnya nggak ada, sayurnya kagak ada, buahnya kagak ada. Karbo semua gitu. Dapat dari mana dong protein, vitamin, dan segala macam? Saat ini hanya suplementasi. Gitu. Selama ibu hamil yakin bahwa suplementasinya cukup dari makanan, tidak mengkonsumsi suplementasi pun tidak masalah. Oke. Cuman apakah yakin sempurna? Tentu tidak. Silakan minum suplementasi. Ya, kalau kalau menurut saya sih, kalau di Indonesia ya lebih baik kita minum suplementasi sih. Secara makan Benar, nggak jelas ya kan. benar. Itu yang salah. Itu yang kita Indonesia salah. Kalau di Jepang saya sudah meyakinkan seperti itu, artinya apa? Semua yang mereka makan suplementasinya akan baik. Gitu. Kecuali kita kalau pindah ke Jepang kali ya. Kalau pindah ke Jepang malah, teman saya di Jepang ini real fact ya, real story ya. Teman saya di Jepang malah saking takutnya, dia orang Indo, dia tinggal di Jepang, dia kirim loh vitamin dari Indonesia ke Jepang. Oh, jadi dia tetap konsumsi suplemen ya. Iya, iya. Kalau dia tetap takut. Benar. Kalau orang Jepang asli mungkin enggak ya. Tapi kalau teman saya orang Indo, dia tetap ya namanya kita orang Indo kita tidak bisa keluar lah dari hal seperti itu ya. Jadi ya konsumsi pun why not gak ada masalah kok. Nah, kalau asam folat, Dok, itu bisa diperoleh dari mana sih, Dok? Selain suplementasi? Nah, oke. Asam folat itu banyak sekali. Sekarang dari susu pun banyak mengandung asam folat ya. Gitu. Hmm, Nah, asam folat sangat penting pada trimester pertama sampai 12 minggu. iya. Kenapa sih? Asam folat itu sangat baik untuk pembentukan struktur saraf pada usia sangat muda. Bahkan asam folat juga sangat baik untuk orang-orang yang dari sebelum hamil. Jadi dari promil nih, sebelum program hamil, sudah disuplementasi asam folat. Asam folat sangat baik untuk kesuburan. Asam folat juga sangat baik untuk persiapan pada saat hamil. Asam folat juga sangat baik untuk kehamilan sampai 12 minggu. Oke. Betul. Berapa besar sih 400 mikrogram per hari? Jamur-jamuran juga banyak asam folat. Tapi ingat, balik lagi, kadang-kadang kita tidak bisa mengukur kan. Enggak. Iya. Jadi suplementasi aja. Silakan, nggak masalah. Zaman sekarang susu juga banyak kok mengandung asam folat. Susu hamil? Ya, susu hamil, bahkan susu yang untuk promil pun mengandung asam folat. Karena balik Oke. lagi saya bilang, kenapa? Karena asam folat sangat penting dari sebelum kehamilan. Hmm. Sehingga banyak juga produsen susu yang menambahkan asam folat sebagai suplementasi untuk sebelum program hamil. Nah, kan tadi dokter bilang kalau di Jepang tuh suplementasi ibu hamil nggak ada ya vitamin. Betul, betul. Dan terus saya pernah baca juga nih di Eropa juga katanya susu hamil yang nggak ada justru kayak Hmm, nggak ada yang jual lah kayak gitu. Nah, kalau hmm. di Indonesia kan kita disuguhi Lengkap banyak ya, vitamin, ada susu gitu. betul. Kadang suka bingung nih si mamsnya gitu. Sebenarnya kalau udah minum susu perlu nggak sih minum vitamin atau sebaliknya? Kalau udah minum vitamin sebenarnya perlu nggak sih susu? Karena banyak juga yang konsumsi dua-duanya. Nah itu sebenarnya gimana dok? Sebenarnya bagusnya salah satu aja atau sebenarnya nggak apa-apa juga dua-duanya atau Konsumsi gimana? dua-duanya. Nah, di Indonesia itu ada dua tipe orang nih sebenarnya. Pertama, tipe orang yang, sorry maaf, mungkin tidak mampu memberi suplementasi, jadi suplementasi seadanya. Atau orang kedua, atau mungkin mama semua di sini lah. Si neneknya suruh minum A, si kakeknya suruh minum B, si mantunya suruh minum C, si tantenya minum D. Akhirnya dia bingung, 4 macam disuruh minum, atau sampai 5 sampai 10 macam. Dok, saya boleh nggak minum ikan, dok? Saya nanti ibu satu bilang, dok, vitamin merek A bagus, vitamin merek B bagus, vitamin C bagus. Akhirnya di rumah dia ada begitu banyak kayak jualan, Iya. gitu. Jadi bingung kan mau minum semuanya, tambah lagi susu ini, susu itu segala macam. Silakan dikonsultasikan ke dokternya. Karena kebanyakan itu mereknya berbeda, tapi isinya sama. Kurang lebih isinya sama, gitu. Balikin lagi ke nomor satu.
Kalau suplementasinya cukup dari makanan, kenapa kita mesti memberikan suplementasi tambahan? Itu pertama. Kedua, kalaupun diberikan suplementasi tambahan, harus dipilih yang mana yang dikonsumsi, yang mana yang nggak perlu dikonsumsi. Agar tidak berlebihan. Apakah boleh ditambahkan susu? Boleh, silakan, nggak masalah. Balik lagi, susu hanya sebagai apa? Pelengkap. Kalau tidak mengkonsumsi pun tidak masalah. Jadi rule-nya selalu balik lagi ke nomor satu. Konsumsi secukupnya, tidak perlu berlebihan. Dan konsultasikan juga ke dokter masing-masing mungkin ya dok. Kalau berlebihan, Benar, mungkin dia terbuang lagi dari urin ya. benar. Bazir. Ginjal. Benar. Nah, jadi mungkin mamsnya juga jangan lupa dikonsultasikan dulu yang kiranya mana nih yang harus dikonsumsi vitamin dan Betul. susu. Betul. Gitu. Mana yang perlu banget, mana yang nggak perlu, mana yang butuh, mana yang tidak. Oke. Nah, di Indonesia nih selain ada vitamin, selain ada susu, ada juga jamu kan dok. Nah, itu sebenarnya Nah, kalau jamu tuh dok sebenarnya bahaya nggak sih? Yang pertama mungkin ada jamu-jamu yang biasa kita konsumsi gitu, misalkan kayak beras kencur atau kunyit asem gitu. Itu sebenarnya berbahaya atau enggak? Dan yang kedua, jamu-jamu khusus ibu hamil nih, yang saya juga sebenarnya nggak tahu siapa, cuman kan pasti ada aja lah pasti ya. ada. Benar. Gitu. Itu sebenarnya Benar. gimana? Boleh atau enggak? Karena apalagi kalau misalnya di daerah tuh masih percaya banget begituan kan gitu. Bahkan Mungkin boleh sampai pasca melahirkan. mungkin boleh diluruskan dok, silahkan. Oke. Kalau jamu, balik lagi. Jamu itu adalah bahan alami ya, istilahnya gitu. Bahan alami yang dibuat sedemikian rupa sehingga kita konsumsi. Begitu ya. Boleh apa enggak sih? Sebenarnya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Cuma balik lagi, porsinya berapa besar yang harus dikonsumsi. Jangan terlalu banyak. Secukupnya saja. Ya. Dan sebaiknya kalau sesuatu yang belum ada penelitiannya, lebih baik tidak dikonsumsi. Oke. Artinya apa? Kita nggak tahu nih risk and benefitnya seperti apa. Daripada kita ada sesuatu, mendingan kita hindari. Kita cari yang sesuatu yang lebih banyak benefitnya daripada riskinya. Kan seperti kalau misalnya kita minum jamu, apalagi sesuatu yang mungkin komposisinya kita nggak tahu isinya apa ya. Mungkin maaf nih, bawa jamu yang jualan gitu ya, yang suka gendong-gendong gitu. Kita kan nggak tahu berapa banyak yang dia masukin. Apa saja yang konsumsi, kan kita nggak tahu. Benar nggak? Ya. Jadi risk dan benefitnya pun kita seperti challenge. Ini risky, lebih banyak riskinya atau lebih banyak benefitnya nih. Mendingan kita cari sesuatu yang sudah pasti. Gitu maksud saya. Gitu. Jadi saya tidak menjudge bahwa tidak boleh, tapi saya juga tidak mengiyakan untuk boleh. Oke, kalau itu jamu. Nah, kalau obat gimana? Kalau Obat apa misalkan mungkin ya, mamsnya kan paling sering kalau hamil tuh pusing atau batuk pilek atau nyeri gitu. Misalkan obatnya paracetamol gitu sebenarnya masih aman gak sih dok? Oke, paracetamol boleh dikonsumsi dan sangat aman, tapi dosisnya tetap ditanyakan ke dokter masing-masing. Gitu ya. Karena zaman sekarang ada paracetamol campur kafein, paracetamol campur apa, boleh nggak sih? Silakan dikonsultasikan. Oke, jadi sebenarnya gitu. Masih aman, tapi baiknya dikonsultasikan ya. Betul. Tapi ibu hamil sekarang udah pinter kok. Kalau jamu mereka minum, kalau obat kimia justru mereka akan bertanya. Gitu. Paling seringnya tuh seperti itu. Jadi obat di warung atau obat di misalnya di apotek itu mereka pasti akan bertanya, dok saya boleh nggak minum ini, boleh nggak, boleh itu. Tapi begitu jamu pasti akan dikonsumsi. Gitu. Itu bedanya. Gitu ya. Sedangkan kalau obat kita sudah punya penelitiannya, artinya sudah tahu nih risk dan benefitnya seperti apa. Sedangkan kalau jamu itu kita nggak tahu risk dan benefitnya. Oke. Itu balik lagi. Saya nggak balik lagi. Saya nggak mengiyakan. Saya juga tidak bilang nggak boleh gitu. Nah kalau saya sih kalau dokter ngomong gitu ya udah saya tahan aja dulu. Benar. Ya gitu. Balik lagi sesuatu kita kan mau anak kita pintar, anak kita sehat ya, gitu ya. Jadi konsumsi yang pasti-pasti aja lah istilahnya gitu. Nah, kalau tadi paracetamol aman, gimana kalau antibiotik, dok? Kan katanya nggak bagus ya. Cuman kan salah satu penyakit yang sering ketemu di ibu hamil juga misalkan infeksi saluran kemih yang obatnya juga
antibiotik. Nah, itu sebenarnya juga bikin galau Bumil sih. Sebenarnya boleh nggak sih minum antibiotik? Begitu. Oke, balikin lagi semua obat-obat yang dari farmasi, ya. Tentunya itu harus dikonsultasikan ke dokternya. Boleh nggak antibiotik? Boleh pada antibiotik tertentu. Dan tidak boleh pada antibiotik yang lain. Ya, jadi tergantung antibiotiknya. Dan tentunya dokter kandungan akan memberikan antibiotik yang sangat aman untuk ibu hamil. Jadi kalau sampai pun dikonsumsi dan diberikan oleh dokter kandungan, pastikan bahwa itu sudah aman. Gitu. Karena kan gaungnya nggak boleh, jadi walaupun udah diresepin juga Betul. takut gitu. Ketakutan, betul. Betul. Jadi intinya antibiotik ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Dan tentunya indikasi udah pasti boleh. Gitu. Nah, daripada mengobati sih sebenarnya bagusnya mencegah ya, karena si IS Benar. rawan banget nih sama ibu hamil, jadi Ibu mungkin hamil. moms-moms di luar sana mungkin harus lebih aware lagi soal kebersihan, apa sanitasinya, sama mungkin banyakin minum kali ya untuk terhindar dari ISK ya dok. Paling sering bukan karena ISK juga. Keputihan paling sering ibu hamil itu. Anak, Iya, karena keputihan itu ibu hamil kan maaf nih, sorry, dia akan semakin menggemuk ya. Otomatis penumpukan lemak semakin banyak. Penumpukan lemak semakin banyak, otomatis daerah kewanitaan akan semakin lembab. Itulah yang membuat keputihan tersebut. Jadi dijaga aja, jadi jangan terlalu lembab. Gitu. keputihan juga masih ada yang wajar kan, maksudnya Betul. wajar masih. Keputihan yang wajar adalah tidak gatal dan tidak bau. Oke. Jadi kalau masih kayak gitu sebenarnya masih nggak apa-apa ya, cuma mungkin Benar, ya lebih diperhatikan, lebih bagus sih enggak ya. benar. Dan silakan dikonsultasikan lagi ke dokternya. Dok, keputihan saya ini wajar nggak sih? Gitu. Biar tenang gitu. Benar banget. Nah, ini kan tadi kita bahas soal sakit nih, harus minum obat. Nah, Ya, aku mau beralih nih dok, sekarang ke boleh nggak sih Bumil melakukan titik-titik gitu. boleh. Melakukan ya, berarti Ya, kegiatan ya. Oke, kegiatan. boleh. Atau mungkin kalau tadi kan lebih ke dimakan, kalau sekarang mungkin dipakai gitu, atau dilakukan gitu ya. Kan tadi Boleh, boleh. kalau misalkan sakit nih, nggak mau minum obat, takut gitu. Misalkan rasa-rasanya kayak masuk angin gitu. Hmm. Walaupun mungkin masuk angin nggak ada, Enter tapi win ya. ya Enter win ya. kenyataannya sering banget nih Bumil gak enak badan ya kan. Benar, benar. Boleh nggak sih dok saya dipijet atau kerokan gitu? Boleh nggak tuh? Oke, pijet boleh, tapi jangan daerah perut. Hmm. Punggung, ya, tangan, kaki, boleh, nggak masalah. Perut, no. Perut nggak boleh. Ya, kerokan. Nah, sebenarnya kerokan itu kan cuman malah kita membuat luka ya sebenarnya ya di daerah Hmm. punggung ya. Ya saran saya janganlah gitu. Iya. Karena Kalau sebenarnya pribadi kalau juga nggak suka kerokan, cuman kan ada yang kayaknya kalau belum kerokan tuh nggak sembuh gitu. benar benar benar. Tapi ya kalau kerokan saya nggak terlalu merekomendasikan sebenarnya ya. Karena kerokan balik lagi dia membuat luka sebenarnya gitu. Luka yang seolah-olah membuat ibunya menjadi lebih enak gitu ya. Karena sebenarnya malah tidak enak sebenarnya gitu. Karena kan Oke. sebenarnya itu membuat luka kan. Kan kita membuat itu kayak kemerahan kulitnya. Hmm. Akibatnya seluruh pembuluh darahnya bisa pecah-pecah kayak kadang-kadang muncul bintik-bintik pada saat selesai kerokan ya, Hmm. gitu ya. Karena itu malah membuat luka sebenarnya, gitu. Pakai minyak kayu putih, minyak gosok dan segala macam boleh, nggak masalah. Boleh ya. Dan nggak buat Boleh. panas juga ya dok. Bener, bayinya nggak bakal kena panas kayak tadi, nggak bakal kebakaran bayinya gitu, nggak bakal kebakaran. Oke. Nah, kalau misalkan dipijet itu berarti masih aman ya. Kalau misalkan bagian panggul atau belakang perut tuh boleh nggak sih, Dok? Kalau belakang perut maksudnya apa? Punggung nih, berarti. Ya, punggung bawah gitu. Pinggang ya, Ah, pinggang bawah boleh, nggak masalah. boleh. Intinya perut dari perut ini nggak boleh. Soalnya kan Bumil sering banget back pain tuh. Betul sekali, back pain. Jadi boleh, nggak masalah kalau back pain. Mau pakai koyo-koyoan juga boleh. Boleh ya. Boleh, nggak masalah. Nah, ngomongin back pain nih kan Hmm. mungkin selain dipijet juga bisa olahraga ya, bisa Mm-mm. yoga. Nah, sebenarnya Bumil tuh boleh nggak sih olahraga? Sebenarnya saya tahu sih boleh gitu. Tapi Hmm. kondisi seperti apa sih dok yang sebenarnya Bumil tuh nggak boleh olahraga dan
amannya tuh olahraga dimulai di usia berapa gitu yang aman, dan jenisnya juga mungkin. Oke, olahraga pada ibu hamil sangat-sangat diperbolehkan dengan intensitas yang sedang. Jadi olahraga hardcore, nge-gym gitu ya nggak boleh lah, gitu. Iya. Karena itu hardcore sebenarnya ya. Kalau cuma sekedar berenang, yoga, pakai gym ball, boleh, nggak masalah. Berapa lama intensitasnya 30 sampai 40 menit. Berapa kali seminggu? 3 kali seminggu cukup. Gym ball yoga itu sangat-sangat membantu proses persalinan. Karena dia akan membuat rongga panggul menjadi lebih elastis, lebih lentur dalam tanda kutip, sehingga memudahkan untuk persalinan. Paling gampang apa? Senam hamil paling enak. Dengan senam hamil itu badan akan menjadi jauh lebih nyaman buat ibu hamil. Dan di senam hamil juga akan dibantu untuk diajarkan bagaimana cara ngeden, bagaimana cara mengatur nafas, bagaimana cara menghadapi rasa sakit kalau misalnya belum pembukaan lengkap. Gitu, itu kan diajarkan semuanya. Sehingga ibu hamil akan ala bisa karena biasa gitu. Jadi secara alam bawah sadar dia akan diajarkan dalam tanda kutip bagaimana cara melahirkan yang baik. Gitu. Efeknya apa? Efeknya pada saat bersalin akan jauh lebih mudah jadinya. Gitu. Nah, dok, boleh nggak ibu hamil naik sepeda? Boleh, kenapa enggak? Nggak masalah. Gitu. Tapi jangan hardcore. Mungkin dulu 40 kilo naik sepeda, ya sekarang 10-15 kilo lah. Atau 5-10 kilo cukup. Capek ya istirahat. Gitu. Atau ini khusus mam mungkin yang udah sering sepedaan, jangan tiba-tiba lagi pengen coba-coba naik sepeda, yang ada jatuh kali. Bener gitu. Yang ada sepedanya keberatan malah jatuh. Jadi 2 kali lipat masalahnya kan. Tapi mungkin keseimbangannya juga perlu diperhatikan kali ya dok. Kan kayaknya lebih nggak seimbang sih kalau hamil gitu. Nah, biasanya tuh paling sering ini bukan pada hamil gede. Kalau hamil gede pasti mereka udah nggak mau. Hamil kecil. Oh, hamil kecil. Hamil kecil kan trimester 1 kan belum kan. Pasti perutnya juga masih kosong-kosong aja gitu. Mereka pasti sepeda boleh nggak? Boleh-boleh aja. Kalau biasanya udah agak gedean nggak mungkin. Apalagi hamil 9 bulan gitu bersepeda gimana caranya? Malah susah. Yang ada kayak berbang sirkus dong. Iya, makanya itu udah jelas nggak mungkin. Tapi biasanya itu pada hamil kecil biasanya pada nanya, dok boleh sepeda nggak gitu. Oh gitu, jadi sepeda sebenarnya masih aman, tapi dipastikan Boleh. mungkin udah digalin mamsnya ya. Bener. Nah, tapi kondisi apa sih dok sebenarnya yang nggak boleh olahraga gitu di semester awal? Kan mungkin ada beberapa mams yang nggak boleh. Nah, itu sebenarnya seperti apa? Kondisi yang paling membahayakan saat ibu hamil adalah 1, kram perut. 2, keluar darah. Sebisa mungkin ibu hamil tidak boleh ada kram perut, tidak boleh keluar darah sampai dia mau melahirkan. Kalau memang dia sudah cukup bulan, dia mau melahirkan, muncul kram perut, muncul keluar darah, oke, itu berarti tanda-tanda persalinan. Nah, bagi ibu hamil yang sering muncul hal seperti itu, sebaiknya mengurangi aktivitas. Semua aktivitas. Kadang-kadang ibu hamil disuruh, udah bed rest. Nah, bed rest itu sebenarnya apa? Untuk mengurangi hal tersebut. Kram perut dan flek atau keluar darah. Nah, sebisa mungkin ibu hamil yang banyak mengalami hal tersebut, mengurangi segala macam kegiatan, termasuk olahraga. Jadi sebenarnya sih harusnya nggak apa-apa olahraga, tapi mungkin diperhatikan juga karena kondisi masing-masing. Kalau misalnya ada lihat keluar darah atau kram, cepat-cepat dihentikan kali ya. Benar. Dan kalau dia berlanjut, segera ke dokter. Oke. Nah dok, tadi kan sepeda boleh. Nah kalau motor gimana dok? Motor tuh juga ditanya kan, mungkin maksudnya di Jakarta aja kan lebih banyak nih orang yang mengendarai motor. Nah kalau tiba-tiba hamil terus masa kesian juga dia nggak bisa naik motor, terus gimana gitu commute-nya sehari-hari. Nah, itu boleh nggak sih dok naik motor? Boleh saja, tidak masalah. Tapi balik lagi, aktivitas berlebihan itu yang tahu cuman si ibu sendiri. Karena aktivitas berlebihan itu masing-masing orang berbeda-beda, benar nggak? Betul. Jadi yang tahu itu adalah si ibunya sendiri, yang mengetahui capacity-nya seperti apa nih. Kalau dia over capacity, ya udah stop. Gitu. Jadi tidak masalah. Cuma ada juga satu lagi, sorry maaf ya, ada mitos nih. Katanya ibu jangan sendiri naik motor katanya, karena anaknya bisa sungsang. Karena kan kalau anaknya katanya, karena katanya kalau anaknya kepalanya di bawah, naik motor kan pusing anaknya gitu lagi naik motor. Jadi anaknya duduk, jadi nyungsang katanya gitu. Nah,
motor juga kita jalan Iya, biasa. pusing anaknya. Jadi mitos ya. Mitos. Jadi naik motor sebenarnya aman, cuman mungkin diperhatikan jangan terlalu lama kali ya, atau jaraknya jangan Benar, terlalu jauh, atau jalannya juga benar. jangan yang lewat geradakan yang ada brojol nanti. Yang ada ibu hamilnya, bapaknya yang panik nih, gara-gara ibunya naik motor gitu. Hamil gede 9 bulan masih naik motor kan serem juga ya sebenarnya ya. Ya, jadi sebenarnya aman ya. Jadi mams nggak usah Aman, khawatir, nggak usah takut nanti susah kemana-mana, tenang aja, aman naik motor. aman. Kali perhatikan. Nah, kita beralih lagi ke hubungan seks kali ya. Ini kan juga Oke. kebutuhan utama rumah tangga nih. Nah, Dan ini sebenarnya, pertanyaan yang paling sering ditanyakan. nah iya, mendates-nya juga pasti bukan sama mams doang. Nah, sebenarnya aman nggak sih dok berhubungan seks dan amannya tuh mulai di usia kehamilan berapa? Kapan? Pertama, hubungan seksual sangat aman untuk dilakukan pada saat hamil. Mulai dari kapan, dok? Mulai dari usia hamil kecil pun tidak masalah. Hmm. Loh, dok, tapi katanya nggak boleh. Nanti bisa kram perut. Betul. Apa sih yang bikin kram perut? Spermanya yang bikin kram perut. Oke. Sperma itu mengandung prostaglandin. Prostaglandin itulah yang bikin kram perut, bikin menstruasi, dan segala macam, segala macam. Hmm. Nah, jadi usahakan spermanya dibuang di luar atau menggunakan kondom Hmm. gitu. Hubungannya nggak masalah. Saya nggak pernah mempersalahkan untuk hubungan seksualnya, tapi spermanya. Makanya mungkin kalau pernah didengar-dengar, justru pada ibu hamil yang justru sudah cukup bulan, Hmm. justru disuruh hubungan Biar supaya cepat kontraksi. ngelahirin. Oke. Bener. Yang bikin bikin kontraksi itu spermanya. Jadi dia seperti kontraksi alami lah Hmm. gitu. Tapi balik lagi, yang selalu saya bilang, hubungan suami istri senyaman ibunya, bukan senyaman bapaknya. Hmm. Seringkali soalnya senyaman bapaknya nih, bukan senyaman ibunya gitu. Nah, jadi sekarang itu senyaman ibunya. Nah, justru pada orang-orang yang hamil udah gede, bapaknya ketakutan. Iya, iya, iya. Karena udah terlalu gede kan. Justru sekarang dokternya suruh, hubungan aja hubungan dari kontraksi. Justru bapaknya yang ketakutan. Nggak masalah. Tapi senyaman ibunya. Gitu. Ini cari posisi juga yang aman-aman aja kali ya. Benar. Intinya jangan menekan perut terlalu hebat ya. Gitu ya. Jadi jangan takut. Mungkin juga, sih juga banyak yang takut sih dok. Kayaknya dari awal. Pasti. Kayak ngerasa, aduh nanti ketemu bayinya gimana. Benar. Kalau dulu katanya kepentok kepalanya gitu katanya. Iya, bener-bener. Kepentok. Padahal kalau mau dipikir ya, berhubungan itu kita cuma bermain di, maaf nih, sorry, di Miss V saja. Sedangkan kandungan jauh lebih atas dari situ, jadi tidak akan mungkin kena. Nah, selain seks, posisi tidur juga nih dok. Banyak yang nanya. Miring Sebenarnya kiri, miring kiri ya. Nah, kan katanya harus ya. miring kiri. Nah, kalau saya biasanya miring Nah, kanan, boleh nggak sih dok? sekarang logikanya gini deh. Misalnya nih, saya begini terus nih. Pegel nggak saya? Pegel lah. Hmm. Gitu. Kenapa memang memposisikan, mungkin kalau dibaca-baca di internet miring kiri itu adalah untuk orang-orang pada saat kita melakukan resusitasi intrauterin atau misalnya keadaan di mana oksigenasi adik kurang bagus, kita memang menganjurkan untuk melakukan miring kiri. Tapi selama kondisinya baik, pergerakannya baik, why not? Mau miring kiri, miring kanan, telentang pun boleh, nggak masalah. Hmm. Gitu. Terutama untuk orang-orang yang hamil kecil tuh biasanya. Nggak masalah, mau telentang pun boleh. Kapan kita miring? Dia akan miring dengan sendirinya pada saat kita sudah hamil lebih besar. Hmm. Pas kita hamil lebih besar, kita nggak mungkin mau terlentang, ngos-ngosan ibu hamilnya, kasihan. Oke. Ujung-ujungnya dia akan miring sendiri. Miring ke kiri, miring ke kanan boleh. Nggak masalah. Gitu. Jadi jangan jangan berpatokan bahwa miring kiri, wah kiri terus. Begitu kebangun tengah malam, miring kanan, wah panik. Mesti miring Iya. kiri lagi. Gitu kan. Nggak masalah. Tidur senyaman mungkin. Tapi benar nggak sih katanya kalau terlentang tuh jadi ke apa terhambat atau terputus gitu aliran apa plasentanya atau apa gitu. Nah, enggak. Yang ada nyesek. Karena Hmm. ketekan loh. Bayangin kita kalau terlentang, dia ketekan kan. Otomatis lebih nyesek. Otomatis dia akan miring kiri atau miring kanan dengan sendirinya. Gitu. Jadi itu lebih Mitos. karena saraf ya. Jadi itu mitos berarti kalau yang Betul. aliran-aliran itu enggak ya dok? Betul. Buktinya nih,
Kalau misalnya di USG emang ibunya miring. Iya sih. Tetap aja terlentang. Gak mungkin kita USG ibunya miring. Hmm. Jadi Gitu. lebih Jadi ke mitos. faktor ya. Bener. Mitos. Kita. Oke. Ini sebentar lagi kayaknya waktu kita mau habis. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya ya. Pertanyaan Boleh. terakhir apa ya kira-kira yang sering ditanya? Mungkin Satu lagi sih sebenarnya. Skincare. nah ya skincare. Gimana Nah, tuh? Sebenarnya kalau boleh nggak untuk sih kandungan apa yang nggak mesti banget dihindarin tuh apa? Oke, skincare itu sebenarnya boleh-boleh saja, silakan. Balik lagi skincare sekarang sangat banyak ya, dengan berbagai merek, dengan berbagai isi, dengan berbagai macam jenis ya. Silakan dikonsultasikan dengan tukang skincare-nya sebenarnya paling penting. Ya, ya, ya. Karena si tukang skincare-nya yang paling tahu isinya. Itu Oke. pertama. Kedua, yang paling dihindari apa? Dengan derivat-derivat vitamin A, terutama pada obat-obat jerawat sebenarnya. Hmm. Nah, kalau obat-obat jerawat biasanya dikonsultasikan tuh ke dokternya. Boleh apa enggak deh, gitu. Tapi kalau untuk cuma sekitar krim pagi, krim malam, overall sekarang udah pada yang BPOM rata-rata sudah pada boleh sih untuk skincare. Gitu. Karena jangan sampai kasihan ibu hamilnya jadi bulukan. Iya benar-benar benar. Jadi bulukan kalau nggak pakai skincare gitu, Ya. boleh-boleh aja. Boleh-boleh saja. Nggak masalah. Tapi kalau mau aman, tetap dikonsultasikan. Dok, ini boleh nggak? Ini nggak. Gitu. Dan lebih bagus lagi, maksudnya yang amannya mungkin yang udah BPOM, udah gitu kita harus tahu juga kandungannya, tanya sellernya. Jadi pastiin aja jangan beli yang abal-abal ya. Bener, bener. Jangan pastikan beli yang sudah tersertifikasi. Mm-mm. Oke, jadi sebenarnya kalau yang tersedia di over the counter sebenarnya sih aman-aman aja ya. Tergantung jenisnya. Balik Tergantung. lagi, tanya sama tukang skincare-nya. Oke. Karena beliau yang paling lebih tahu Mm-mm. apa apa isinya, boleh apa enggaknya. Gitu. Minimal kalau enggak isinya difoto, dia kasih lihat ke dokter kandungannya. Gitu. Oke. Kalau yang kayak anti aging tuh biasanya nggak boleh tuh. Hmm. Intinya adalah balik lagi. Semua produk yang akan digunakan sebaiknya dikonsultasikan dulu deh. Kalau memang ragu. Oke. Gitu. Kayaknya udah lumayan cukup nih penjelasan dokter udah lumayan lengkap apa sih yang nggak boleh, yang boleh gitu. Terima kasih ya dok atas waktunya. Thank Nah you. sebelum aku menutup acara ini, boleh minta closing statement nggak buat dari dokter Doni nih untuk para moms, bagaimana sih menjalani kehamilan yang sehat tanpa worry ya, dengan santai tentunya. Oke. Hai mam semuanya. Saya cuma mau berpesan kepada ini. Nikmati kehamilanmu. Jangan karena sesuatu mitos yang mungkin belum tentu kebenarannya membuat mamsnya jadi worry. Kalau ada yang diragukan, saya selalu bilang sama pasien saya, silakan catat semua sebelum kamu pergi ke tempat praktek dokter kandungan. Supaya apa? Pada saat kamu sampai, kamu jangan kagok gitu. Seringnya itu kagok gitu. Dok, apalagi dok yang mau ditanyain ya? Karena seringnya kayak gitu. Karena ketemu dokternya bingung gitu. Dengan kamu mencatat semuanya, dokter kandungan akan bisa menjawab semuanya. Karena dokter kandungan bukan Tuhan, dalam tanda kutip, dia nggak tahu isi pikiran kamu apa. Atau dia bukan hipnoterapi atau sejenisnya gitu. Jadi silakan dikonsultasikan. Jangan dikonsultasikan dengan baik, tentu dokter kandungannya pasti akan menjawab dengan baik. Nikmati kehamilannya, tidak perlu terlalu worry. Kemudian suplementasi silakan diberikan, tapi tetap makanan yang jauh lebih baik. Oke. Gitu. Ya, makasih ya Dokter Doni. Jadi Thank para you. jangan lupa untuk catat nih pertanyaannya sebelum datang ke dokter. Apalagi kalau dokternya Dokter Doni nih kayaknya nggak pelit ilmu, Pak. Jangan takut jawab, pasti dijawab sama Dokter Doni. Amin. Ya, tapi Benar. nih Dokter Doni praktek di mana sih sekarang? Mungkin Mam saya juga pada pengen tahu. Aku di Hermina Ciruas. Nanti di Oh, searching aja. oke. Nah, untuk para mams yang mungkin mau bertemu Dokter Doni bisa nyamperin langsung atau mungkin ada Instagram, Dok? At DONNYSW. Doni SW. Siap. Terima kasih ya sekali lagi Dokter Thank Doni you. pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk para mams yang udah stay tune nih dari awal sampai akhir.
Semoga informasi yang diberikan Dokter Doni dan teman Bumil bermanfaat bagi mams semua ya. Nah, bagi para mams mungkin yang pertanyaannya belum terjawab, bisa pantengin aja terus Instagram @temanbumil atau pantengin juga YouTube Gue Sehat karena kita juga sering edukasi-edukasi hal-hal yang berguna tentunya untuk para mams. Akhir kata, saya Intan mau minta maaf juga nih kalau misalnya ada salah-salah. Terima kasih dan selamat malam.